Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Aryansyah dengan NPM 422310077. Di sini saya akan menjelaskan apa arti kata radikalisme. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa kata radikal sering terdengar seperti sebuah ancaman di layar televisi ataupun sosial media? Istilah radikalisme hampir selalu disandingkan dengan aksi kekerasan, konflik, maupun kelompok ekstremis. Tapi sebelum kita menilai lebih jauh, mari kita bedah apa yang sebenarnya yang terjadi di balik istilah ini. Secara etimologi, kata radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radik yang berarti akar. Jadi dalam arti paling murni, berpikir radikal sebenarnya berpikir secara mendalam hingga menyentuh akar permasalahan. Dalam sejarah, banyak perubahan besar di dunia lahir dari pemikiran radikal yang ingin membongkar sistem lama yang sudah tidak berfungsi. Namun di era modern, radikalisme telah bergeser maknanya menjadi sebuah paham yang menginginkan sebuah perubahan sosiologi atau politik melalui cara ekstrim dan fundamental. Permasalahan besar muncul ketika radikalisme ini berubah menjadi radikalisme deduktif, yaitu saat suatu kelompok mulai menghalalkan kekerasan, berpikir intoleran, dan merasa bahwa hanya ideologi yang paling benar, sementara berbeda harus dimusuhi. Lantas mengapa radikalisme bisa tumbuh subur? Ada beberapa faktor mendorongnya. Pertama, adanya ketidakadilan sosial. Banyak orang yang berpaling pada paham radikal karena mereka merasa kecewa dengan sistem yang ada. Mereka merasa suara mereka tidak didengar. Ekologi tidak merata atau hukum tajam di bawah, namun tumpul ke atas. Radikalisme hadir menawarkan janji perubahan instan bagi mereka yang sedang frustasi. Kedua adalah pencarian identitas. Bagi individu yang terasing atau kehilangan pegangan hidup, kelompok radikal sering kali menawarkan rasa persaudaraan yang sangat kuat. Mereka diberikan tujuan hidup yang besar dan rasa bangga karena menjadi bagian dari sesuatu yang dianggap suci atau mulia. Di zaman sekarang, proses ini dipercepat oleh teknologi. Melalui sosial media, seseorang bisa terjebak ruang gema atau echo chamber. Algoritma internet menyuapi kita dengan informasi yang hanya disukai, sehingga perlahan-lahan kita kehilangan kemampuan untuk terlihat sudut pandang lain. Kita mulai melihat dunia secara hitam putih. Kami melawan mereka. Bahaya terbesar radikalisme bukanlah sekedar aksi fisiknya, melainkan rusaknya tatanan toleransi di masyarakat. Ketika rasa empati hilang dan kebencian dipupuk, kedalaman dalam keberagaman akan terancam. Lalu bagaimana sih cara kita menghadapinya? Melawan radikalisme bukan berarti kita membenci orangnya, melainkan melawan idenya. Kita butuh ketahanan kognitif, artinya kita harus selalu melatih diri untuk berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi oleh narasi kebencian, dan berani membuka ruang untuk diskusi dengan mereka yang berbeda. Sebagai penutup, menjadi radikal dalam mencari ilmu dan kebenaran itu baik, namun jangan pernah membiarkan akar pemikiran kita justru merusak pohon kemanusiaan. Perubahan terbaik selalu dimulai dengan dialog dan kasih sayang, bukan dengan paksaan apalagi kekerasan. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.